号，武魂殿无异于号称天锤，乱劈！我放你一条生路。 Assalamualaikum semua para penonton setia One Mas Movie. Bagaimana kabar kalian? Saya doakan sehat selalu dan baik-baik saja ya. Oke, pada kesempatan ini admin akan melanjutkan Solen untuk season kedua. Tapi sebelum masuk ke dalam misi ceritanya, admin sarankan untuk like video ini dan subscribe bagi yang belum. Dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari One Mas Movie. Dan selanjutnya tanpa berlama-lama lagi, jadi langsung aja kita masuk ke dalam misi ceritanya guys. Di awal scene, memperlihatkan Tang Hou mengunjungi suatu tempat yang bernama Istana Wuhun, tempat di mana pendekar bertitel dulu berkumpul, yang kini sudah terlihat hancur porak-poranda. Dan selanjutnya, scene beralih ke beberapa tahun yang lalu, memperlihatkan kejadian kelam menimpa Tang Hou dan Ah Yin, saat dirinya berusaha lari dari kejaran pendekar Wuhundian yang berniat ingin membunuh mereka berdua. Jadi semua itu berawal karena Tang Hou yang dulunya juga termasuk anggota dari Istana Wuhun, dianggap telah melanggar aturan dan berkhianat kepada Istana Wuhun. Karena saat itu dia berani membuat masalah dengan menjalin hubungan dengan roh binatang buas, yang tak lain merupakan Ah Yin. Yang sebenarnya hal itu sangatlah dilarang, karena pemimpin Wuhundian dan para pengikut setianya menganggap jika roh binatang buas mempunyai kekuatan yang sangat dahsyat, yang dapat membahayakan keselamatan mereka semua. Namun kenyataannya tak semua roh binatang buas seperti itu. Terlihat Tang Hou berusaha sekuat tenaga melindungi Ah Yin dari serangan dua kesatria hebat Wuhundian. Kesatria itu mengeluarkan senjata pamukasnya, namun tak sampai membunuh mereka berdua. Karena dengan palu di tangannya, Tang Hou sangatlah mudah menghadang serangan kesatria tersebut. Dan mereka berdua pun terus berlari dengan Ah Yin yang selalu mendekap kuat tubuh Tangshan kecil di pelukannya. Sampai mereka berdua berada di suatu lembah yang sangat curam. Di tempat inilah Tang Hou merasakan kedatangan dari pemimpin tertinggi Wuhundian, sehingga Tang Hou berusaha menyembunyikan Ah Yin dengan menempatkannya di dalam gua dan menutup kuat dengan batu besar. Selanjutnya, ia bersiap diri menghadapi pemimpin tertinggi Wuhundian yang mempunyai kekuatan super di atas rata-rata. Pemimpin Wuhundian tersebut muncul dari langit dan menampakkan dirinya dengan penuh kewibawaan. Pemimpin tersebut bernama Qian Sunji. Dia menatap tajam mata Tang Hou dan memberikannya pilihan untuk menyerahkan Ah Yin atau dirinya akan mati. Namun Tang Hou tak sedikit pun takut apalagi gelisah menghadapi Qian Sunji, karena dirinya sangatlah mencintai Ah Yin dan tak terima jika Ah Yin sampai terluka apalagi mati. Sampai-sampai Tang Hou berani mengorbankan hidupnya demi keselamatan istri dan anak tercintanya tersebut. Keberaniannya tersebut membuat Qian Sunji tak lagi dapat membendung kesabarannya dan mengeluarkan kekuatan super gila sampai tebing di sekitar mereka terbelah dan teruntuh. Tang Hou mengeluarkan palunya dan memukulkannya ke tubuh Qian Sunji. Di saat yang sama, Qian Sunji juga menebaskan pedangnya. Dan terlihat dari adu kekuatan senjata tersebut, Tang Hou dapat membuat Qian Sunji yang sebenarnya mempunyai tingkatan lebih tinggi dibandingkan Tang Hou sampai terdorong ke belakang akibat dari kekuatan super besar palu Tang Hou. Serangan Tang Hou tak sampai dari situ. Dia melanjutkan serangan keduanya, namun kedua kesatria itu saling menggabungkan kekuatannya sehingga membentuk kekuatan yang dapat membuat semua benda termasuk Tang Hou berhenti bergerak dan terdiam kaku. Situasi itu dimanfaatkan Qian Sunji mengeluarkan belatinya dan menghunuskannya ke tubuh Tang Hou. Sampai dia terjatuh dan tak berdaya. Di saat Qian Sunji berniat ingin menghabisi Tang Hou, saat itu juga Ah Yin keluar dari persembunyiannya dan langsung menghentikan tombak yang sedikit lagi ujungnya akan menusuk kepala Tang Hou. Kemudian Ah Yin menyerahkan Tangshan kecil di pangkuan Tang Hou, yang selanjutnya dirinya mengucapkan salam perpisahan dan berpesan untuk selalu menjaga Tangshan kecil. Lalu ia berjalan menuju Qian Sunji dengan penuh kemarahan dan mengeluarkan seluruh kekuatannya, yang tentu saja itu semua berarti Ah Yin ingin mengorbankan dirinya sendiri. Di sisi lain, Tang Hou sekuat tenaga berteriak
untuk menghentikan Ayin melakukan itu, dan Qian Sunji meminta semua bawahannya untuk juga menghentikan Ayin. Namun itu semua sudah terlambat. Ayin mengeluarkan kekuatan super dahsyatnya sampai membuat mereka semua seketika itu juga lenyap tak tersisa, terkecuali Tang Hao dan Tang San kecil, karena sebelumnya dirinya telah dilindungi oleh cincin roh 100.000 tahun dari Ayin. Dan kembali lagi ke Tang Hao, yang saat ini bersedih dan menitikkan air matanya ketika mengingat kejadian itu semua. Selanjutnya ia pun mengunjungi makam Ayin yang kini telah tumbuh rumput perak biru, dan rumput tersebut tak lain merupakan wujud dari Ayin. Terlihat Ayin dalam wujud rumput perak biru menitikkan air matanya karena kerinduan dirinya kepada Tang Hao dan Tang San. Tang Hao mengatakan kepada Ayin, dirinya akan selalu menjaga Tang San dari segala hal buruk, dan sekaligus dirinya berjanji akan juga senantiasa melindungi Shou Wu yang merupakan kelak akan menjadi pasangan hidup dari Tang San. Tang Hao berharap mereka berdua, yaitu Tang San dan Shou Wu, tak mengalami situasi yang sama seperti dirinya dengan Ayin saat ini. Kemudian Tang Hao pergi meninggalkan Ayin. Setibanya Tang Hao di suatu bukit, ia pun berdiri dan menghadap ke langit, seraya berjanji akan membalaskan dendamnya atas kematian Ayin akibat dari keegoisan pemimpin Wu Hundian. Di tempat lain, Tang San masih dalam keadaan bertapa antara sadar dan tidak. Ia mengalami kondisi kritis karena perbedaan kekuatan cincin roh laba-laba itu dengan tubuhnya, sampai Tang San kembali mengalami halusinasi berat dalam dunia mimpi. Dirinya bertemu dengan kedua orang tuanya. Mereka semua pun khawatir akan kondisi Tang San saat itu. Namun apalah daya, mereka tak dapat membantu Tang San apalagi mengganggunya. Di saat yang sama, tiba-tiba Guru Zhouji mendeteksi suatu gerakan yang tak biasa, yang ternyata itu merupakan Xiao Wu yang kini telah kembali menemui mereka semua. Mereka semua pun dibuat bingung, terkejut sekaligus bahagia, karena kedatangan Shou Wu dalam keadaan baik-baik saja. Xiao Wu merahasiakan hubungan dirinya dengan keratitan itu. Dengan dalih, keratitan itu ketakutan ketika mendengar suara kerbau, sehingga melepaskan dan melemparkan dirinya. Kemudian Xiao Wu memberitahu ke mereka semua jika sekarang dirinya telah mencapai level 30. Tiba-tiba Tang San mengeluarkan 6 tulang roh kaki laba-laba di punggungnya, dan juga mengeluarkan rumput perak biru yang telah mengandung racun korosif dan melilit ke seluruh tubuhnya. Tang San masuk ke dalam halusinasi mimpi. Saat itu dirinya melakukan sebuah rencana yang sangat berisiko besar. Bahkan dirinya akan berakhir dengan kematian jika rencana yang ia lakukan tersebut berakhir dengan kegagalan. Tang San berencana mencuri rahasia sekte yang berada di ruangan rahasia lantai ketiga, lantai pertama yang selalu dilindungi oleh penjaga. Lantai kedua yang dilindungi oleh 3 tetua terkuat dari sekte. Terlihat Tang San berhasil masuk ke lantai 2. Namun di lantai tersebut telah dijaga oleh 3 tetua terkuat yang selalu melihat ke semua sisi dari lantai 2. Tang San memanfaatkan pisau rahasianya untuk mengisau ketiga tetua tersebut dengan melemparkannya keluar. Dan Tang San naik ke atas ke lantai 3. Di ruang rahasia itu terdapat banyak sekali buku-buku ilmu rahasia. Tapi perhatian Tang San langsung menuju ke arah catatan harta karun rahasia sekte Tang. Lalu ia pun membuka dan mempelajarinya. Namun di saat itu juga tiba-tiba muncul tetua besar Tang Lan, yang langsung membuat hati Tang San bergetar hebat, dan langsung menyerahkan catatan tersebut dan tunduk pasrah sampai ia mengeluarkan pisau dan berniat ingin bunuh diri. Tapi tetua besar itu menghentikannya dan menyelamatkan Tang San dari kejadian itu. Karena itu semua demi sekte Tang yang saat itu para murid dalam dipenuhi kesombongan setelah kepopulerannya, sehingga menyebabkan banyak teknik rahasia yang hilang dan memicu kehancuran sekte. Sehingga sangat dibutuhkan seseorang yang sangat cocok dan sangat berbakat, yaitu Tang San. Dan tetua sekte memberikan harapan besar kepada Tang San untuk dapat mengubah ke arah yang lebih baik kemajuan sekte Tang. Kemudian di dunia nyata Tang San mengeluarkan air matanya, yang diiringi oleh kekhawatiran Shou Wu yang juga menitikkan air matanya. Dan tiba-tiba Tang San pun tersadar dan berhasil melakukan penyerapan cincin roh dengan sempurna. Mereka semua pun sangat bahagia. Setelah itu mereka semua langsung secepatnya keluar dari hutan tersebut dan pulang ke akademi.
Di akademi, Guru Zhouji langsung menemui kepala akademi dan juga Xiao Gang, yaitu sang guru agung yang menjadi guru Tangshan sejak kecil. Di sini mereka bertiga membicarakan keberhasilan 7 murid akademi yang telah berhasil dan saling bahu-membahu dalam mencari cincin jiwa di hutan perburuan. Dan di tempat lain, memperlihatkan Tangshan yang sedang menemui dirinya sendiri di masa lalu. 那你呢？已经做出决定了，活着就是最好的证明。如果你忘不了我，那就带着我们。 Tangshan mengingatkan Xiao Shan tentang tujuan dirinya di masa depan untuk mendirikan sekte Tang di dunia dulu. 我们共同的愿望。 Dan di keesokan harinya, mereka semua pun para murid akademi sedang berkumpul di halaman akademi untuk menemui guru baru mereka semua, yaitu Xiao Gang, yang merupakan guru Tangshan dan Xiao Wu. 练内容，明天上课前我会公布，将负责指导你们的修炼。 Dan tak berselang lama, tiba-tiba secara tak sengaja Tangshan mengeluarkan tulang roh laba-laba dari punggungnya